Berarti asli ini, BK-nya pendidikan ya? Asli murni ini. Bukan yang esos-esos itu bukan? Bukan, tapi SPD. Ini kan Bapak bisa ada pikiran mau ambil jurusan BK? jangan bilang kesasar nih, Pak. Oh enggak. Karena ini memang hasil pilihan saya. Kenapa saya memilih jurusan bimbingan konseling? Bukan berarti saya Badung ya. Bukan berarti saya waktu SMA-nya Badung terus ambil BK, enggak. Buat nuansa BK auranya menjadi nuansa surga gitu. Kurang lebih begitu ya. Siswa yang baik. Mungkin ada pengalaman menarik nggak di masa kuliah? Pengalaman menarik, waduh, ini pengalamannya menarik tapi sedikit mistis. Mistis. Gimana tuh? Dulu waktu kuliah ya, ini singkat saja ya. Kalau Visi BK di SMK Islamiyah Darussalam itu seperti apa dan programnya bagaimana? Mungkin kalau saya boleh saran, perlu juga tuh ada pembinaan khusus kelas di BKK, ada cara bagaimana mendapatkan orang dalam. Waduh, Karena itu penting juga. Kalau kita misalkan lolos mungkin kita buat awal, saya mau nanya ini dulu Pak. Di SMK ISDA ini ada berapa kurikulum yang dipakai? kurikulum merdeka itu siswa diberi ruang bebas. Jadi lebih ke apa? Lebih siswa itu harus bisa menciptakan produk. Kreativitasnya dimunculkan. Menurut saya kurikulum 2013, kurikulum merdeka ya, sebetulnya ada kelebihannya masing-masing, ada kekurangannya masing-masing ya. Cuman kalau dari sudut pandang saya, sebetulnya sih sama. Sebetulnya sama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang maghrib. Nah, kita kali ini akan berpodcast bersama seorang guru BK di salah satu sekolah di kawasan Cirebon. Ada Bapak Aris Panggi di sini. Beliau seorang guru BK dan koordinator BK di SMK Islamiyah Darussalam. Nah, sekolah ini merupakan, karena saya orang Cirebon Timur, sekolah ini sekarang menjadi sekolah terfavorit, SMK terfavorit di wilayah Cirebon Timur. Boleh tepuk tangan dulu. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal. Sekarang saya duduk di semester 5 jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Dan sekarang saya juga bersama teman saya atau rekan saya. Nama saya sama Alfarizi, jurusan BK Bimbingan Konseling Pendidikan Islam semester 5 dan kurikulum di mata kuliah telaah kurikulum. Ya, betul sekali. Kita sedang melaksanakan tugas untuk mata kuliah telaah kurikulum. Kita sudah bersama guru BK di SMK Islamiyah Darussalam atau yang lebih populernya SMK ISDA, ada Pak Aris Panggi. Ya. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Bapak Rizal. Jangan Bapak dong, Mas aja. Ya. Kang Mas ya. Mas. Oh, Mas. Cocoknya itu kayaknya kalau Pak itu terlalu tua. Ya, siap. Boleh ini Pak Aris Panggi, sebelumnya kita mau mengucapkan terima kasih banyak nih ya, karena sudah diberi kesempatan untuk bisa berpodcast atau berbincang nanti kita ke depan, dan juga diberikan fasilitas yang sangat-sangat istimewa lah bagi kami yang sedang melakukan pengerjaan tugas. Terima kasih banyak Pak atas waktunya juga. Sama-sama. Atas kesibukannya beliau yang sangat luar biasa. Beliau ini selain seorang guru BK, wakil kepala sekolah juga bidang kesiswaan. Oke, baik. Mungkin yang saya pertama ingin berdiskusi perihal ini Pak. Latar belakang pendidikannya dulu. Ya. Pak Aris Panggi, gimana? Oke, terima kasih Mas Rizal, terima kasih Mas Salman. Izin saya memaparkan ya. Iya. Pertama tadi tidak usah berkenalan lagi, sudah diperkenalkan oleh Mas Rizal. Rizal Panggi tapi biasa dipanggilnya Anggi kayak perempuan ya. Perempuan. Tapi jiwa tetap laki dong. Dia laki. Laki ya. Oke, berarti untuk latar belakang pendidikan ini dari TK apa dari SD nih? Mungkin SMA-nya saja. SMA sampai kuliah lah. SMA sampai kuliah. Iya. Kebetulan saya asli orang Kecamatan Babakan. Berarti orang sini asli ya? Ya, Putra asli. daerah. Putra daerah.
Kecamatan Babakan, menempuh pendidikan SMA-nya juga harus di Babakan. Iya. Ya, yaitu di SMA Negeri 1 Babakan. Iya, Negeri Gitu. 1. Saya pas itu di jurusan IPS. IPS, ya itu. Jadi pas waktu di SMA tuh, kenapa saya milihnya di SMA nih gitu? Kenapa nggak di SMK? Biasanya kan laki-laki begitu ya, Pak? Ya, Ketika pas itu lulus. musimnya Iya, tuh, musim musimnya di SMK. SMK dulu. Cuman karena ketidakpahaman saya dulu, karena keawaman saya dulu ya, dengar-dengar kan gini, kamu kalau pengen kuliah di SMA saja, padahal mah sekarang sudah ngerti di SMK pun bisa kuliah. Bisa kuliah. Gitu. Makanya saya langsung masuklah di SMA gitu. Iya. Dulu itu. Terus untuk habis SMA, saya lanjut ke perguruan tinggi. Perguruan tinggi. Di mana itu? Perguruan tinggi yaitu di Semarang. Dulu itu namanya IKIP Semarang, tapi pas saya masuk sudah diganti menjadi Universitas PGRI Semarang. Udah naik level ya? Ya, Universitas PGRI Semarang. Saya ambil jurusan bimbingan konseling pendidikan. Berarti asli nih, BK-nya pendidikan ya? Asli murni ini. Bukan yang esos-esos itu bukan? Bukan, tapi SPD. Kenapa? Ini kan, enggak? Kenapa Bapak bisa ada pikiran mau ambil jurusan BK? BK ya? Ya, jadi Jangan gini. bilang kesasar nih, Pak. Oh enggak. Kesasar. Karena ini memang hasil pilihan saya. Kenapa saya memilih jurusan bimbingan konseling? Saya waktu SMA ya, bukan berarti saya Badung ya. Bukan berarti saya waktu SMA-nya Badung terus ambil BK, enggak. Saya melihat-lihat cerita-cerita dengan teman-teman saya yang sekolahnya di SMA lain, di sekolah lain gitu. Bilangnya di sana guru BK-nya ada tapi background-nya bukan BK. Latar belakangnya bukan BK tapi jadi guru BK gitu. Iya. Nah, di situ saya melihat nih, wah, kok jarang ya guru BK ya di sekolah-sekolah ya. Saya harus ngisi gitu loh. Iya. Saya harus ngisi untuk ngisi jadi guru BK dan kebetulan saya juga melihat artinya apa? Untuk para siswa yang entah itu SMP atau SMA ya, tentu itu bukan cuma butuh pengajaran saja, Betul. tapi pendidikan juga. BK kan lebih ke mendidik ya, Betul. bukan ke mengajar ya. Kalau mengajar kan yang bisa, Guru yang bapak. belum bisa menjadi bisa. Kalau mendidik itu lebih kompleks lagi tuh. Saya makanya arahnya karena banyak yang membutuhkan, makanya saya ambil BK lah. Mungkin karena melihat peluang ya, Pak? Peluang ya, Karena betul. peluang, betul. Di dunia pendidikan sekarang memang paradigmanya begitu. Kebanyakan Iya. guru BK ya, mereka latar belakangnya ada IPS, guru Iya, mapel dijadikan guru BK, betul. ya begitu. Kalau boleh tahu, apa sih yang menjadi tantangan terbesar bagi seorang guru BK, khususnya di Bagi SMK? seorang guru. Di ISDA. Ya di SMK Islamiyah Oke. Darussalam. Selama saya di SMK ISDA dan menjadi guru BK, menurut saya tantangan terbesar tuh menurut saya nggak ada sih. Nggak ada. Karena muridnya baik-baik. Baik-baik, Masya Iya. Allah. Di ISDA muridnya apa ya? Idep-idep Idep-idep. kalau bahasa saya mah gitu loh. Mungkin kalau misalkan di sekolah-sekolah lain mungkin ya yang notabene mungkin musim tawuran atau apa Iya. mungkin pasti ada tantangan terbesar. Hmm. Kalau di sini saya rasa selama saya di ISDA nggak ada. Nggak ada. Tantangan terbesar tidak ada, jadi enjoy saja. Justru malah sebaliknya Pak Rizal. Gimana? Mas Rizal, itu sebaliknya. Justru siswa ISDA yang datang ke BK itu bukan yang bermasalah, tapi siswa yang mencari solusi. Saya nanti mau masuk kuliah, cocoknya di mana ya? Berarti justru arahnya kebaliknya, karir ya? Saya mau masuk kuliah, cocoknya di mana? Saya bakatnya apa? Justru lebih sebaliknya ke situ. Biasanya- Bukan, Pak, saya habis tawuran Pak. Bukan, nggak ada. Iya, biasanya kan kalau di sekolah lain kan jadi si siswa kan kayak takut ada guru BK gitu. Iya, iya. Nah, makanya itu image nih. Iya. Itu. Nah, perihal image itu gimana? Image. Karena biasanya di sekolah-sekolah tuh pada nganggapnya BK itu polisinya sekolah. Ya, wah, ada polisinya sekolah. Satpol PP-nya sekolah. Biasanya. Padahal ini ya tugasnya Mas Rizal, Mas Salman yang masih energik ya, masih muda. Itu kalau bisa ngerubah image lah. Ngerubah image dari hal-hal kecil saja. Dari ruang BK dulu deh. Jangan sampai anak-anak memandang ruang BK tuh horor. Jangan sampai anak-anak tuh lewat ruang BK tuh nggak mau, takut. Maka dari itu inovasi. Dibuatlah ruangan yang instagramable gitu. Biar anak-anak pengen masuk ke ruang BK foto-foto, selfie-selfie. Karena memang musimnya begitu ya. Gitu. Jadi sudah tidak ada lagi anak-anak nantinya yang menganggap BK itu horor,
polisinya siswa, padahal BK itu merangkul dan teman dan terbuka gitu loh. Terbuka artinya apa? Tidak membatasi. Siapapun yang pengen ngobrol, yang mencari solusi, yang untuk mengembangkan dirinya, untuk karir, itu justru lebih terbuka banget di BK tuh. Mangga siapapun bolehlah. Gitu. Jadi nanti tugasnya Mas Rizal nih, Mas Salman, buat nuansa BK auranya menjadi nuansa surga gitu. Kurang lebih begitu ya. Jadi anak masuk ke ruang BK tuh merasa nyaman begitu ya. Nyaman. Bahkan tadi katanya Instagramable, kekinian sekali. Nah, perihal kita juga masih di bangku perkuliahannya. Mungkin kita juga butuh sedikit gambaran bagaimana nanti menjadi mahasiswa yang baik. Mungkin aja ada pengalaman menarik nggak di masa kuliah? Pengalaman menarik, waduh, ini pengalamannya menarik tapi sedikit mistis. Mistis. Gimana tuh? Dulu waktu kuliah ya, ini singkat saja ya. Kalau diceritakan mah mungkin bisa jadi per episode. Dulu jadi gini Mas Salman, Mas Rizal, saya pernah pas KKN, adalah di Jawa Tengah lah, saya nggak usah sebutkan nama kotanya ya. Di Jawa Tengah. Jadi pas KKN kebetulan saya sebagai ketuanya, ketua KKN. Jadi pengalaman mistisnya singkatnya. Nanti kalau pengen ngobrol lebih lama, lebih detail lain waktu aja. Siap, nanti main ke ruang BK yang Instagramable. Intinya pas waktu itu pengalamannya ada salah satu rekan KKN saya yang hampir kehilangan nyawa. Subhanallah, bagaimana? Ya, hampir kehilangan nyawa dan itu pas bertepatan dengan munculnya KKN Desa Penari. Dulu kan viral ya, itu ya. Viral ya KKN Desa Penari dan saya alamin gitu loh. Alamin bahwa teman saya hampir kebawa nyawanya gitu loh. Ya mungkin kelalaian kita gitu loh sebagai tamu gitu loh. Makanya ini diambil pembelajarannya saja. Nah, siapapun mahasiswanya, siapapun apapun itu jurusannya, ketika ada kegiatan KKN, bertamu itu adab tata krama itu yang paling penting. Adab tata krama, karena itu kita tamu sebagai tugas ya, bertugas mahasiswa. Jadi apapun yang ada di depan matamu, apapun yang ada di depan hadapanmu, kalau bisa jangan merusaknya. Contoh misalkan KKN, kamu ditempatkan di posko, ya udah, kamu di situ sopan santun adabnya gitu loh. Itu mungkin pembelajarannya itu saja gitu. Lebih ke sopan santun biar lancar tugasnya, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu selama kuliah itu Mas Rizal. Sangat menarik sekali teman-teman, tapi nanti kalau kita bahas ini sampai selesai, saya juga sebenarnya tertarik. Cuma nanti podcastnya nanti judulnya berubah nanti. Makanya nanti kita ngobrol di belakang. Mungkin nanti bisa berlanjut, ada podcast lagi khusus ini pengalaman mistis. Nah, ini juga jadi pengalaman nanti di semester depan kita akan KKN. Mungkin tadi pembelajarannya bahwasanya kita harus punya adab lah. Terlebih kita menumpang ya bahasanya, kita menumpang di salah satu desa orang, perihal itu. Dan tadi juga kita berdiskusi perihal ke-BK-an yang menarik dan guru BK yang merangkul. Kira-kira visi BK di SMK Islamiyah Darussalam itu seperti apa dan programnya bagaimana? Visi di SMK Islamiyah Darussalam untuk BK sendiri ya, satu tentunya ingin memanusiakan manusia. Humanis. Karena banyak ya. Fisiknya manusia, ya banyak ya. Ini disensor nggak? Disensor nggak nih? Fisiknya manusia tapi kelakuannya. Nah, makanya untuk PK di SMK ISDA, alhamdulillah secara penanganan ketika menangani masalah apapun itu lebih ke manusiawi. Humanis. Artinya kan ada lah ya isu-isu oknum mungkin ya. Saya tidak menyebutkan semua guru BK seperti itu, tapi oknum nih. Mungkin ada oknum yang dengan pembinaan fisik lah, yang ya kasarnya dicubit lah, dicewer oknum ya. Oknum. Mungkin itu. Tapi kalau di SMK ISDA nggak seperti itu. Lebih ke memanusiakan lah. Gitu, lebih humanis pendekatannya berarti. Yang didesain itu ya. Iya. Itu untuk layanan utamanya di sini pakai apa saja? Layanan utama sebetulnya layanan itu banyak ya. Iya. Banyak, cuman yang sering dilakukan di sini layanan klasikal. Pakainya klasikal yang sering dilakukan di SMK ISDA Babakan. Kebetulan kita fasilitasnya bagus. Punya gor ada. Gor gede gitu loh. Jadi ketika layanan klasikal kita nggak cuma satu kelas.
Jadi lintas kelas. Iya, Kelas bisa besar. digabung gitu, kelas besar gabung jadi enak pelayanannya gitu. Berarti layanan dasar ya Pak. Iya, betul, itu lebih ke klasikal kalau di ISDA. Nah untuk tadi kan perihal program nih Pak. Nah kira-kira apa sih program yang program unggulannya mungkin bisa dikatakan begitu, program unggulan yang Pak Anggi ini lakukan di BK khususnya apa? Program unggulan di BK ya. Program unggulannya biasanya kita itu yang sudah jalan ya. Iya. Yang sudah jalan itu BK itu mengajak semua guru ya. Iya. Semua guru entah itu wali kelas, entah itu Guru guru mapel. mata pelajaran ya, mengajak dan terjadwal untuk memberikan contoh yang baik kepada siswanya. Contoh kecilnya apa? Setiap pagi itu sudah ada jadwalnya. 5 guru sambut siswa di depan. Salim, berangkatnya harus pagi, tidak boleh kesiangan gitu. Itu program unggulannya seperti itu salah satunya. Jadi ya udah jalan nih, udah jalan. Secara tidak langsung kan nanti siswa tuh melihat, oh guruku berangkatnya disiplin banget. Oh saya juga harus kayak guru aku gitu, harusnya gitu. Itu contoh kecilnya tuh. Iya, Itu sudah jadi- jalan di Jadi ISDA. guru itu seorang role model ya, Iya, role model bagi siswa. ya. gitu. Itu Nah, sudah jalan. nggak kayak seperti dulu. Kalau dulu kan itu banyak yang guru tuh cuma nanya di kantor doang. Iya, iya, Jadi iya. terserah lah siswa tuh pengen telat atau enggak gitu. Paling cuma diadangnya di depan gerbang sama satpam doang. Tuh, ngasih tugas keluar. Kalau di sini nggak ada yang kayak gitu, enggak. Kalau di Oke. sini bagus. Ini kan BK, kadang BK itu berbeda, kadang ininya juga himpunannya berbeda. Ada MGBK, kalau MGBK juga ada banyak, ada SMK, SMA beda ya. Karena juga memang tujuannya berbeda. Nah ini kan SMK, kira-kira program untuk mempersiapkan SMK itu kan mempersiapkan dunia kerja nanti, Iya, siswa betul. dicetak untuk itu. Nah programnya apa Pak untuk hal karir? Programnya, oke untuk karir ya. Programnya, jadi untuk hal kecil nih. Untuk hal kecil yang masih lingkupannya di jangkauan sekolah ya, kita belum bahas ke dunia luar dulu nih. Betul. Untuk penyaluran bakat minat atau karirnya siswa itu biasanya yang ada di lingkungan sekolah, siswa wajib mengikuti eskul. Wajib eskul. Wajib eskul minimal ya setidaknya satu eskul itu untuk yang di lingkupan sekolah. Nah untuk yang di lingkupan nanti keluar nih ketika lulus nih, kita BK-nya udah bagus kerjasama dengan BKK. BKK, ada BKK-nya juga. Ada bursa kursus kerja. Jadi kerjasama BK-nya dengan BKK. Jadi ada juga program kelas BKK. Kelas BKK. Kelas BKK. Itu seperti apa Pak? Kelas BKK jadi gambarnya 1 minggu 1 kali pelaksanaannya di GOR, khusus nembaknya kelas 12. Menarik. Karena yang mau lulus ya nembaknya kelas 3 yang mau lulus. Jadi kerjasama dengan BKK di situ dibekali anak tuh. Dibekali cara tes masuk kerja. Wah, ini bagus nih, Iya. menarik. Dan Kayaknya tidak- belum ada di SMK lain. Dan tidak hanya materi saja ngobrol-ngobrol terus selesai, enggak. Anak difasilitasi. Kertasnya apa isinya? Ujian-ujian masuk kerja. Isinya itu. Ujian tes ujian kayak tes. psikotes gitu ya. Betul kayak psikotes gitu. Nah, itu si BK jadi ada bagi tugas. Untuk tim BK bagian motivator. Motivator nih, materi bagian motivator sehingga akan terpacunya anak semangat untuk melamar kerja. Nah, dari tim BKK-nya, itu adalah tutor untuk cara pengisian tes. Sebagai tutornya. Fasilitatornya. Sebagai tutornya itu ya. Lalu kadang kita bekerja sama juga dengan orang-orang perusahaan. Kita bisa manggil HRD gitu loh. HRD panggil dari perusahaan apa saja untuk datang ke ISDA dan dimasukkan kemana? Dimasukkan ke kegiatan kelas BKK. Kelas BKK. Jadi ada narasumber dari luar. Tuh, Bagus luar sekali biasa. karena jarang sekali ya sekolah yang punya kelas-kelas begini. Ini program salah satu bagus. Memang menurut betul. saya. Jadi boleh saya katakan di Kabupaten Cirebon ya, khususnya di daerah wilayah Cirebon Timur ya, hanya ada 2 sekolah. Hanya dari sekolah. Salah satunya ISDA. Satu ISDA. sekolahnya saya nggak mau Luar sebutkan. biasa. Aduh. Salah satunya ISDA. Mungkin ada di sekolah lain ada BKK tapi programnya mungkin nggak seperti ini. Seperti ini karena kerjasama dengan BK yang Betul. paham perihal itu ya. Iya. Mungkin kalau saya boleh saran perlu juga tuh ada pembinaan khusus
kelas di BKK ada cara bagaimana mendapatkan orang dalam. Waduh. Karena itu penting juga. Kalau kita misalkan lolos psikotes, lolos ini, nah itu harus diajarkan juga ke anak SMA bagaimana cara membuka jejaring itu. Orang dalam. Iya, orang punya dalam. power. Kita punya kecerdasan, misalkan punya potensi, tapi nggak punya orang dalam, tetap aja nggak bisa. Makanya harus ada juga itu. Betul. Ini kita akan berbicara perihal kurikulum nih, Bang Wi. Ya. Tadi kita udah mengulas tuntas perihal program BK di SMK Islamiyah Darussalam. Mungkin kita buat awal, saya mau nanya ini dulu, Pak. Di SMK ISDA ini ada berapa kurikulum yang dipakai? Kurikulum tahun sekarang ya? Iya, tahun sekarang. Tahun sekarang alhamdulillah SMK ISDA itu sudah pakai kurikulum Merdeka. Merdeka semua dari kelas 10 Merdeka. sampai 12. Oh enggak. Kelas berapa aja? Jadi untuk kurikulum Merdeka kebetulan baru terpasang kemarin pas masuk kelas 10. Kelas 10. Kelas 11, kelas 12-nya Masih kurikulum 2013. 13. Tapi sebenarnya sama aja sih. Sama aja. Ya nyerempet-nyerempet intinya sama lah gitu. Mungkin ada kelebihan dan kekurangannya itu menurut Pak Panggi seperti apa? Menurut saya ada. Kurikulum 2013 sama kurikulum Merdeka. Ada, menurut saya ada. Mungkin kalau untuk kurikulum 13 ya. Iya. 2013 untuk saya bahas kekurangan dulu nih. Untuk kekurangannya siswa tidak diberikan ruang bebas. Tidak diberikan ruang bebas. Tidak diberikan ruang bebas artinya apa? Artinya ketika tugas sekolah ataupun apa, itu semuanya hampir dominan dikuasai oleh gurunya. Jadi siswa tuh guru yang manut aja. mendominasi. Siswa tuh manut, kata guru A ya A, kata guru B ya B gitu. Cuman kalau untuk kurikulum merdekanya ya, kurikulum merdeka itu siswa diberi ruang bebas. Jadi lebih ke apa? Lebih siswa itu harus bisa menciptakan produk. Kreativitasnya dimunculkan. Berarti berorientasi pada karya. Iya, diberi ruang kebebasan, silakan berkreasi gitu loh, berkreasi menciptakan produk. Misalkan apa? Kita SMK nih. SMK itu kan ya berbau-bau mesin lah. Iya, berbau mesin. Coba Bau oli. Ya, menciptakan produk misalkan apa nih? Bikin motor listrik lah, apalah itu di kurikulum Merdeka kelebihannya ya. Menurut saya mah kurikulum 2013, kurikulum Merdeka ya sebetulnya ada kelebihannya masing-masing, ada kekurangannya masing-masing ya. Cuman kalau dari sudut pandang saya sebetulnya sih sama. Sebetulnya sama, cuman nanti pengaplikasiannya saja. Oh, pengaplikasiannya. Betul. Oke. Mohon maaf tadi terpotong videonya karena gangguan teknis. Kita dilanjut lagi nih. Kita mau ngobrolin tentang peran siswa dan posisi siswa di kedua kurikulum ini. Apa perbedaannya, Pak? Ya, terima kasih Mas Rizal, Mas Salman. Ya. Karena di SMK ISDA sendiri itu kebetulan ada dua kurikulum. Yang pertama kurikulum Merdeka diterapkan pada kelas 1, kurikulum 2013 diterapkan di kelas 2 dan kelas 3. Jadi untuk peran siswa di kurikulum ini ya itu ada dua. Saya langsung melihat di lapangan karena kesehariannya selalu saya tahu ya, saya pantau ya. Untuk kurikulum 2013 ya, siswanya itu sendiri lebih terkesan pasif. Lebih terkesan pasif, jadi pembelajaran di kelas dari awal sampai akhir ya, kendalinya itu sepenuhnya ada di guru. Jadi siswa harus ngikut arahnya guru mau kemana, siswa harus ngikut. Tapi untuk kurikulum Merdekanya di kelas 1, betul, itu justru kebalikannya. Siswa itu lebih aktif. Kenapa? Karena kendalinya itu tidak sepenuhnya ada di guru. Jadi guru memberi ruang bebas kepada siswanya untuk mengutarakan pendapat lah, adu argumen lah, saling tanya jawab lah, itu jadi lebih rame gitu tuh. Itu untuk di SMK ISDA, Mas Rizal. Berarti posisi siswa tuh sangat-sangat berperan ya, iya, partisipatif. Nah, kemudian bagaimana dengan peran orang tuanya? Untuk peran orang tua karena kita menggunakan dua kurikulum ya, kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013. Jadi kita itu dikatakan disamaratakan. Babat rata lah kalau bahasa saya mah. Jadi ada kerjasama dengan sekolah antara
dengan orang tua murid ya, wali murid ya. Iya. Kerjasamanya apa? Dibuatlah ada grup wali murid. Ada grup wali murid. Grup wali murid Grup WhatsApp. yang, ya betul, grup WhatsApp ya. Yang nanti fungsinya apa? Fungsinya tidak hanya diawasi oleh guru saja di sekolah, tapi orang tua pun bisa memantau dari rumah keaktifan siswa itu berangkat atau tidak, bisa menanyakan di grup, Bapak Ibu anak saya masuk enggak? Bapak Ibu anak saya ada di kelas enggak? Itu jadi lebih ke kurikulum merdeka. Posisinya orang tua tuh di sekolah tuh gitu tuh. Berarti orang tua tuh selalu terlibat ya. Selalu terlibat, iya. Apalagi dalam komunikasi, guru BK juga berperan di situ berarti. Betul, betul. Nah, terus yang ketiga, ini ada lagi pertanyaan, bagaimana sih posisi BK di kurikulum satuan pendidikan di sini? Bagaimana? Posisi BK di kurikulum, nah ini justru dengan adanya 2 kurikulum di SMK ISDA, ini timbul rasa kreativitasnya untuk BK ya. Iya. Rasa kreativitasnya apa? Jadi memanfaatkan dengan adanya 2 kurikulum, coba kita kolaborasikan. Berkolaborasi. 2 kurikulum itu dikolaborasi. Contohnya ketika ada kegiatan klasikal nih, klasikal di GOR misalkan, kita pakai juga kurikulum 2013-nya. Apa? Metode dengan ceramah gitu loh. Metode ceramah ya, memberikan materi yang inilah dari A sampai Z itu. Di sisi memberikan ceramah materi, disisipkan juga metode kurikulum merdekanya. Anak diajak aktif untuk memainkan peran atau praktik lah. Contoh misalkan kita memberikan materi bullying nih, materi bullying, selain kita menjelaskan apa itu bullying, apa dampak bullying, siswa juga disuruh mempraktikkan contoh misalkan, coba kamu praktikkan bullying nonverbal sama bullying verbal, cyberbullying gitu apa gitu. Jadi siswa itu akan mengerti, tidak hanya materi saja tapi tahu gitu loh bullying itu apa. Bermain peran mungkin. Iya, betul seperti itu. Nah, bagaimana dengan kontribusi guru mapel? Kontribusi guru mapel kepada apa ini maksudnya? Kontribusi guru mapel perihal BK. Perihal BK. Untuk realisasi program BK ada keterlibatan nggak? Jadi di sini bagus nih SMK ISDA ya, bukan berarti saya membaguskan ya, bukan berarti saya karena kerja di sini. SMK ISDA kerjasamanya sangat bagus, bukan hanya guru mapel saja, wali kelas pun terlibat. Jadi untuk BK itu menyiapkan lembar daftar hadir per minggu, absen per minggu ya. Si absen itu diserahkan ke wali kelas. Wali kelasnya menugaskan ketua kelas tuh untuk mengabsen. Nah, setiap 1 minggu sekali absennya diserahkan ke BK. Si BK jadi punya data kelas A misalkan. Oh, ada 3 anak yang bermasalah. Di situ kan sangat jelas namanya ada, kelasnya ada. Jadi prosesnya enak. Nah, untuk guru mata pelajarannya, kita ada grup WhatsApp-nya. Grup WhatsApp guru mata pelajaran. Buat apa? Kadang kita sering menemui fenomena seperti ini. Siswa pelajaran matematika rajin masuk, tapi di pelajaran bahasa Inggris misalkan nggak rajin gitu. Itu kan tanda tanya besar. Ada apa dengan pelajarannya? Ada apa dengan gurunya? Itu makanya dengan adanya grup guru mata pelajaran, kita akan lebih tahu. Misalkan guru mata pelajaran menginfokan, misalkan ke saya, Pak Anggi, si B ini kok kalau pelajaran saya bahasa Inggris nggak pernah masuk ya. Terus saya tanya balik dong, pelajaran yang lainnya gimana absensinya? Oh bagus pelajaran yang lainnya. Nah kita punya data di situ, ini ada apa anak ini, bisa kita proses. Itu penanganannya Bapak ke murid itu gimana Pak? Penanganannya kita kasih opsi pilihan. Opsi pilihan. Jadi gini, tidak satu guru misalkan bahasa Inggris itu kan tidak ngajar di semua kelas dong. Nggak ngajar di semua kelas, pasti kan di kelas-kelas tertentu saja ya. Betul. Kita ngobrol berdua dengan siswanya ya. Kita tanya, pelajaran yang tidak kamu sukai gurunya siapa misalkan? Oh saya kurang nyaman misalkan ya, kurang nyaman ya, bukan tidak suka, kurang nyaman dengan bapak ini misalkan. Nah saya tanya, mau nggak kalau masuk di kelas yang bapak ini tidak mengajar gitu? Oh mau, maka nanti pindah kelas. Oh berarti ada yang seperti itu juga? Ada, yang penting siswa nyaman belajarnya sampai lulus, sampai dapat ijazah gitu tuh. Dan nanti masalahnya perihal belajar ya? Iya, perihal belajar, betul. Nah, itu juga jadi pertanyaan penghujung. Nanti ada terakhir, saya mau minta saran. Ini untuk memotivasi juga teman-teman mahasiswa di jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Bagaimana sarannya?
karena kita nanti suatu saat akan menjadi seorang guru BK. Ya. Nah, kedepannya nanti harus seperti apa, bagaimana untuk closing statementnya? Ya. Terima kasih Mas Rizal dan Mas Salman ya. Ini bukan menggurui, tapi ini hanya pesan saja. Pesan. Hanya pesan saja bagi siapapun mahasiswa yang kuliah jurusan bimbingan konseling ya, Yang perlu dibimbing. yang perlu dibimbing ya. Mahasiswanya perlu dibimbing. Ya. Satu ya, hanya simple satu tapi manfaatnya besar, yaitu tingkatkan ilmu disiplin. Ilmu disiplin loh, kelihatannya sederhana. Betul. Disiplin kelihatannya sederhana, tapi kalau kamu ilmu disiplinnya bagus, saya berani taruhan sudah hukum alam nih, bahkan 1000% ya, tidak 100 lagi ya. Orang yang disiplinnya bagus, 5 tahun ke depan ketika kamu lulus, kamu ditempatkan di mana saja pasti akan dipakai, Pasti akan dipakai. pasti jadi orang ya, meskipun sederhana, disiplin Walaupun itu. Dan nanti sikap disiplinmu itu bakal jadi panutan, dicontoh sama siswa. Kalau di dunia kerja misalkan di perusahaan, dicontoh sama karyawan lain. Itu, dan ada manfaat buat diri sendiri. buat diri sendiri. Iya. Oke, jadi itu ya tadi kurang lebihnya adalah walaupun kita mahasiswa harus tetap nggak hanya di sekolah, kita harus punya kedisiplinan yang tinggi. Disiplinan dalam apa saja, disiplin dalam berpikir, disiplin dalam waktu, disiplin dalam Ya. bertindak. Betul. Karena tadi yang sudah Mbak Rispanggi katakan bahwasanya kedisiplinan itu manfaatnya bukan hanya untuk kita. Itu sudah jelas, nanti kita bisa dipakai di mana saja, di lembaga manapun atau di sekolah manapun. Ya. Yang kedua adalah kita menjadi role model, walaupun bagaimanapun guru BK menjadi sosok sentral perihal kedisiplinannya, Pak Anggi. Bagaimana siswanya mau disiplin kalau misalkan gurunya saja tidak disiplin, mungkin Iya. begitu ya. Mungkin itu saja teman-teman, nanti kita bisa akan berlanjut kembali perihal podcast ini. Nanti akan kita diskusi tentang KKN itu tadi ya, Miss Tito. Oh, waduh, itu Kayaknya- perlu waktu berjam-jam. Wah, belum waktu berjam-jam butuh kopi. Nanti akan bicara soal itu juga, tapi nanti kalau di luar tugas kuliah itu akan bicara. Kayaknya akan lebih menarik dari film KKN di Desa Penari. Nanti ini judulnya beda. Judulnya gimana itu, Pak? KKN sebelum 7 hari. KKN sebelum 7 hari. Ada kisah mistis di balik KKN. Bisa saja seperti itu. Saya terakhir ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Aris Panggi Sama-sama. selaku koordinator BK di SMK Islamiyah Darussalam. Terus juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah SMK Islamiyah Darussalam dan juga seluruh seluruh guru, dewan guru dan staf yang terlibat dalam podcast ini. Terima kasih banyak sudah dibantu dan juga sudah difasilitasi, kami di sini diterima dengan baik. Dan yang terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu, Ibu Sulistianingsih MPD. Semoga dari podcast ini bisa membawa manfaat bagi penonton nanti, khususnya mahasiswa di program studi bimbingan konseling pendidikan Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.